Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian yang kelas 9 SMP ya. Nah, pagi ini kita mulai kembali belajar kita, yang mana Bu Ana ingin memperkenalkan tentang bangun datar. Nah, ini mata pelajarannya matematika ya nak. Jadi judulnya mengenal ciri-ciri bangun datar. Nah, jadi kata kuncinya adalah bangun datar. Bu Ana langsung saja masuk ke pengertian bangun datar. Nah, Bu Ana telah tuliskan di sini A, pengertian. Jadi apa itu bangun datar? Mungkin anak-anak ibu yang kelas 9 pernah mendengar kata bangun datar, tapi belum mengetahui atau masih ragu tentang apa sih sebenarnya bangun datar itu. Nah, di sini sudah Bu Ana tuliskan. Jadi bangun datar adalah bagian dari bidang datar. Jadi yang namanya bangun datar itu dia bentuknya datar. Jadi tidak ada ruang, tidak seperti gelas, tidak seperti mangkok, tidak seperti akuarium yang ada ruangnya ya. Dia hanya datar saja. Contohnya seperti gambar ini. Bu Ana menggambarkan sebuah gambar yang ada garis-garisnya. Nah, ini berbentuknya datar, tidak ada ruang di dalamnya. Oke, nah itulah yang dimaksud dengan bidang datar. Kemudian bidang datar itu dibatasi oleh garis yang lurus ataupun garis yang lengkung. Jadi bidang datar itu bisa berupa hubungan antara garis lurus dengan garis lurus yang lainnya. Contohnya seperti gambar Bu Ana ini ada garis lurus sebanyak 4 garis lurus. Nah, 4 garis lurus ini saling berhubungan atau saling berkaitan. Nah, ini bisa disebut dengan bidang datar. Nanti ada juga dia berbentuk lengkung. Contohnya seperti gambar atau bangun datar lingkaran. Nah, coba Ana tulis ya. Nah, kalau lingkaran itu juga termasuk bidang datar. Nah, oke, gambar Bu Ana mungkin tidak sempurna lingkarannya. Nah, tapi garisnya berbentuk lengkung kan anak-anak, tidak garis yang lurus-lurus tajam ya, tapi dia melengkung. Nah, garis yang melengkung ini juga bisa dimaksud dengan bidang datar asalkan di dalamnya tidak ada ruangnya. Dia datar saja. Jadi kalau datar saja dia masih masuk ke dalam bidang datar. Jadi boleh garisnya lurus-lurus atau garisnya melengkung, itu boleh disebut dengan bidang datar. Yang penting dia datar atau tidak ada ruang di dalamnya. Oke, itulah dia pengertian dari bangun datar. Ya, bangun datar. Jadi Bu Ana ulangi sekali lagi. Jadi bangun datar itu adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis yang lurus ataupun garis yang lengkung. Oke, jadi bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis yang lengkung. Oke, Bu Ana langsung masuk ke B. Macam-macam bangun datar. Nah, jadi ada bermacam-macam bentuk yang bisa kita gambar yang berupa bentuk bangun datar. Salah satunya adalah namanya persegi panjang. Nah, Bu Ana yakin anak-anak ibu sekalian yang kelas 9 itu sudah pernah mendengar atau mungkin sering juga mendengar kata persegi panjang. Ya, kata persegi panjang. Nah, ini gambarnya. Kira-kira seperti ini. Jadi persegi panjang ini bisa dalam berbagai bentuk, berbagai ukuran ya. Nah, ini ukurannya Bu Ana bikin kecil. Nah, nanti bisa kalian gambar juga dalam bentuk ukuran yang lebih besar lagi juga bisa. Persegi panjang itu ciri-cirinya adalah, jadi tadi Bu Ana memperkenalkan macam-macam bangun datar, salah satunya Bu Ana tampilkan yaitu langsung persegi panjang. Bu Ana tampilkan dulu pertama kali ya. Persegi panjang itu bedanya dengan persegi. Nah, nanti di bawah nanti akan ada persegi, tapi untuk hari ini Bu Ana perkenalkan persegi panjang dulu ya. Beda persegi panjang dengan persegi. Kalau persegi panjang ada 2 sisi yang berhadapan lebih panjang daripada sisi yang lainnya. Jadi ada sisi atau garis yang lebih panjang, sementara garis yang lainnya ada yang lebih pendek. Jadi ada yang lebih panjang 2 ini dan lebih pendek yang 2 ini.
Nah, itu dia persegi panjang. Tapi kalau persegi, keempat sisinya ini harus sama panjangnya, harus sama ukurannya. Itu baru persegi. Tapi kalau ada yang panjang, ada yang pendek, itu namanya persegi panjang. Oke, sampai di situ bisa anak-anak kelas 9 pahami apa beda persegi dengan persegi panjang. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Jadi apa saja ciri-ciri persegi panjang kalau dari gambar ini, dari gambar bangun datar yang Bu Ana gambar ini, kira-kira apa sih ciri-cirinya? Bisa kira-kira anak ibu jawab tanpa Bu Ana lihat dulu, tanpa Bu Ana lihat ke bawah. Ya. Ciri-ciri pertama adalah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Dua pasang sisi sama panjangnya. Sisi yang mana itu, Bu? Sisi yang mana yang sama panjangnya? Coba kita perhatikan. Di sini Bu Ana tulis sisi AB. Sisi AB itu yang mana? Nah, yang ini. Ini ada tulisannya A, ini tulisannya B. Jadi ini disebut sisi AB atau garis AB. Coba ya, anak-anak ibu perhatikan. Garis AB ini sama panjangnya dengan garis yang ada di depannya. Betul tidak? Nah, garis AB itu akan sama panjangnya dengan garis yang ada di depannya. Itu ini dia. Garis CD atau garis DC juga boleh. Jadi garis ini akan sama dengan panjangnya dengan garis sebelah kirinya. Oke, jadi kiri sama kanan itu sama panjangnya. Jadi garis atau sisi AB akan sama panjangnya dengan ini ya, sama dengan panjangnya sisi CD. Oke, kemudian yang mana lagi yang sama panjang? Sisi atas dengan sisi yang di bawahnya. Sisi atas namanya sisi AD. Jadi sisi AD itu akan sama dengan atau sama panjangnya dengan sisi BC. Ini dia sisi BC. B ke C. Jadi A ke D, sisi AD akan sama panjangnya dengan sisi BC. Sementara tadi yang di atas yang sisi AB sama panjangnya dengan sisi CD. Oke? Nah, jadi keempat sisi ini ada dua yang sama, ada dua lagi yang sama ya. Tapi yang kiri dan yang kanan dari gambar Bu Ana ini lebih pendek daripada sisi yang atas dengan yang di bawah. Betul ya? Nah, itulah satu atau ciri pertama dari persegi panjang. Ada sisi kiri dan kanan yang sama panjang, sementara sisi atas dan sisi bawah juga sama panjangnya. Oke. Kita lanjut ke ciri berikutnya. Bu Ana cepat saja ya. Ciri berikutnya, memiliki 4 sudut yang sama besar. 4 sudutnya sama besarnya. Kemudian, besar keempat sudut persegi panjang itu masing-masingnya adalah 90 derajat. Masing-masing keempat sudut. Jadi persegi panjang itu kan memiliki 4 sudut. Sudut itu yang mana, Bu Ana? Sudut itu yang titik ini. Nah, contoh jadi di A, ya, sudut tuh yang ini. Nah, ini. Bu Ana kasih garis lengkung, ini namanya sudut. Jadi ini sudut pertama, sudut 1 ya. Ini juga namanya sudut. Yang ada bertemunya 2 garis di satu titik itu namanya sudut. Nah, ini yang Bu Ana garis lengkung juga namanya sudut. Berarti yang di ujung atas ini juga sudut. Nah, yang terakhir di bawah ini namanya juga sudut. Di sudut ya, nah, di pojok letaknya. Jadi persegi panjang ini ada 4 titik. Nah, berarti dia memiliki 4 sudutnya. Sudut 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sudut. Masing-masing sudutnya, masing-masing itu maksudnya tiap-tiap sudut ya. Jadi tiap-tiap sudutnya itu nilainya 90 atau besarnya 90 derajat. Oke, 90 derajat. Jadi sudut yang ini 90 derajat, sudut yang di atas juga 90 derajat. Oke, sudut yang di sebelah sini juga 90 derajat.
Yang terakhir sudut ini juga 90 derajat. Jadi tiap-tiap sudutnya 90 derajat. Jadi bukan jumlah keempat sudutnya yang 90 ya, tapi masing-masing sudutnya yang 90. Oke, itu dia maksud dari kalimat kedua Bu Ana ini. Tiap-tiap sudutnya 90. Jadi ada 90, 90, 90, 90. Jadi kalau kita jumlahkan ke empat-empatnya, jadi berapakah dia? Nah, nanti Bu Ana cari, anak-anak Ibu cari sendiri ya. Jadi ke masing-masingnya 90. Oke, itu ciri kedua. Ciri ketiga, ciri yang terakhir, memiliki dua diagonal sama panjangnya. Memiliki dua diagonal sama panjangnya. Oke. Yang mana itu diagonal? Apa itu diagonal Bu Ana? Diagonal itu apa? Kami baru dengar ya, atau jarang mendengar, atau pernah dengar cuman tidak tahu artinya apa. Diagonal itu adalah garis nih, garis merah yang Bu Ana tuliskan di persegi panjang Bu Ana. Di awal tadi mungkin kalian bertanya-tanya mengapa persegi panjang Bu Ana ada tanda silang. Jadi garis yang menyilang inilah namanya diagonal. Jadi diagonal itu menghubungkan dari sudut satu ke sudut di depannya. Oke? Jadi garis diagonal itu garis yang menghubungkan satu sudut dengan sudut yang berada di depannya. Di depannya sudut B yaitu sudut yang ini, D. Kita tarik garisnya sehingga dia membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama besar. Itu namanya diagonal. Garis diagonal namanya, oke? Begitu juga dengan garis merah yang ini. Sudut A, di depan sudut A itu adalah sudut C yang berseberangan, maksud Bu Ana, maaf ya. Berseberangan dari sudut A yaitu sudut C. Jadi sudut A, Bu Ana garis tariknya menuju ke sudut C yang ada di seberang sudut A, sehingga terbentuklah sebuah garis lurus yang membagi persegi panjang ini menjadi dua bagian sama besar. Itulah yang dinamakan garis diagonal. Ya, jadi garis diagonal ini terbentuk antara sudut yang satu dengan sudut yang ada di seberangnya, atau sudut yang ada di depan seberangnya, gitu maksud Bu Ana ya. Oke, jadi tadi B sudut seberangnya itu D, si A sudut seberangnya itu C. Jadi kalau ditarik garis lurus itu akan membentuk garis diagonal, yang mana garis diagonal ini nanti akan membagi persegi panjang ini menjadi dua bagian yang sama besarnya. Oke, jadi persegi panjang kalau ditarik diagonal dia punya dua garis diagonal. Ya, bukan satu, bukan tiga, bukan empat, tapi dua garis diagonal. Oke, makanya ciri-cirinya Bu Ana tulis dua garis diagonal yang sama panjangnya, yaitu diagonal AC. Mana tadi AC nih, antara A dengan titik C Bu Ana tarik, ini namanya diagonal AC, dan akan sama panjangnya dengan garis diagonal BD. Yang mana garis diagonal BD yaitu titik B menuju titik D. Ini Bu Ana tarik garisnya, ini namanya diagonal BD. Jadi ada garis diagonal yang namanya AC dan ada garis diagonal yang namanya BD. Oke, ini tergantung huruf-huruf yang dituliskan di soal nanti ya. Jadi ada dua garis diagonal. Oke, anak-anak Ibu sekalian, demikianlah perkenalan tentang bangun datar. Kemudian tentang ciri-ciri persegi panjang. Di sini ciri-cirinya hanya Bu Ana tampilkan 3 saja dulu, karena nanti kalau kebanyakan nanti kalian bingung ya, terlalu banyak ciri-cirinya. Jadi yang paling utama yang 3 ini saja dulu. Oke, kita belum masuk rumus ya, kita masih perkenalan ciri-cirinya. Jadi ketiga ciri-ciri ini tolong dipahami dengan baik anak-anak Ibu. Ulangi lagi menonton video Bu Ana ini apabila kurang paham ya, atau masih belum paham. Kalau masih belum paham juga boleh langsung hubungi ke nomor WA-nya Bu Ana. Oke, semoga dapat dipahami video ini ya. Jangan bosan untuk mengulang pelajaran, jangan bosan untuk menyaksikan video pembelajaran. Ya, selama masa pandemi ini kita memang harus belajar dulu dari rumah, jangan malas-malasan,
turuti perintah orang tua. Kalau orang tua bilang belajar nak, ya mulailah kalian buka buku dan belajar ya. Kalau sudah selesai tugas, sudah selesai semua pelajaran tugas yang diberikan oleh guru, silahkan kalian bila ingin melakukan kegiatan yang kalian sukai gitu ya. Semoga anak-anak ibu yang kelas 9 yang sudah besar-besar ini dapat mengontrol jadwal atau waktu belajar, antara waktu belajar dengan waktu kegiatan lainnya. Oke, demikian dulu. Bu Ana akan bagikan latihan soalnya berikut ini setelah video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.